Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Wajir Menhum dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan hasil pembacaan dari 3 buah RPP dan buku pembelajaran yang telah disajikan oleh para mahasiswa PPG dan Jabatan di Universitas Negeri Semarang yang sudah saya coba perhatikan dan saya simak dengan seksama. Dan selanjutnya saya menemukan beberapa hal yang perlu menjadi catatan, masukan dari RPP dan video pelajaran yang sudah disajikan. Yang pertama saya akan memulai dari catatan-catatan penting ya yang terkait pelaksanaan pembelajaran, tetapi saya ingin mengulas dulu terkait beberapa hal di RPP-nya dulu. Jadi sebelum masuk ke dalam pelaksanaannya, mungkin di RPP itu ada beberapa hal yang saya coba bisa rangkum secara umum, ini baik punyanya Bu Evita Sari, Bu Mas Aditya Prasetyo, dan juga milik dari Mas Bayu Andika. Jadi ada 3 RPP dan 3 video ya dari ketiga nama-nama tadi. Yang pertama terkait RPP. Secara umum bahwa ketiganya sudah mencoba menyusun. Yang pertama terkait identitas sekolah sudah disusun dengan lengkap ya, disusun dengan lengkap dari awal sampai akhir, sehingga dari situ tampak bahwa struktur dari RPP mereka sudah sangat jelas ya. Mereka akan mengajar di mana, apa, jamnya berapa, semester berapa, materinya apa, bisa disajikan dengan lengkap, detail oleh ketiganya. Kemudian yang kedua, terkait KI, KD pun juga disusun runtut dan operasional, ya, artinya jelas apa yang ingin dicapai di dalam proses pembelajaran tersebut. Demikian juga pada sisi KD dan indikator pencapaian kompetensi ya. Itulah kemudian juga kompetensi dasarnya jelas, namun kita melihat di indikatornya masih ada 1-2 kalimat yang saya rasa kurang operasional. Kurang operasional itu belum spesifik menunjukkan hasil belajar yang ingin dicapai itu apa yang menjadi indikator bahwa pembelajarannya itu tercapai atau tidak tercapai. Ya, baru masih sifatnya masih teoritis. Ya, sehingga kemudian di indikator pencapaian kompetensi mungkin ini yang perlu dipertegas bahasanya itu siswa itu bisa apa, nah gitu. Jadi yang sudah ada baik dari punyanya Mbak Bu Evita Sari dan punyanya Pak Bayu Andika itu sebagian sudah cukup operasional, tapi masih ada 1-2 poin yang benar tertinggal yang situ belum jelas menunjukkan murid atau siswa itu bisa apa gitu. Bisa nulis deskripsi kah? Kalau itu kan ada bisa nulis eksposisi, nulis berita. Gitu. Nah itu pada sisi apanya itu belum ditunjukkan. Ini di indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran secara umum juga sudah operasional. Artinya apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu sudah ditampakkan berdasarkan dari tadi dan indikator pencapaian kompetensinya sudah tampak. Sehingga di sini sudah cukup bagus ya, terkait tujuan pembelajarannya. Kemudian pada materi pembelajaran ya, di pada materinya. Nah, mungkin nanti perlu dikembangkan lagi karena di ketiga RPP ini hanya mencantumkan misalnya buku paket sekaligus internet misalnya. Ya, sumber belajarnya hanya itu. Sehingga kemudian
dalam hal ini terkait sumber belajar nanti pertama materinya ya, materinya dulu diperjelas apa yang akan dipelajari dan sumbernya. Sumber belajar ini tolong juga bisa dikuatkan lagi karena apa? Sumber belajar itu kan menunjukkan seberapa luas cakrawala seorang guru di dalam menggunakan alat bantu yaitu sumber belajar. Ketika sumber belajarnya misalnya hanya internet dan paket, tentu menunjukkan bahwa sang guru ini pembacaannya masih belum begitu banyak. Sehingga di sumber belajar ini mungkin akan jauh lebih bagus ketika juga dicantumkan buku referensi bacaan lainnya sebagai pendukung dari sumber belajar ini. Begitu juga dengan media pembelajaran yang mungkin masih banyak atau ketiganya tentu hanya menggunakan LCD, laptop. Seolah-olah media pembelajaran itu hanya itu saja. Padahal pada praktiknya proses pembelajaran itu tentu variatif ya, beraneka ragam bentuknya. Nah, yang tidak kalah lagi yang paling penting adalah ketika memang media pembelajarannya hanya itu, maka yang dipastikan jangan sampai hanya memindahkan tulisan ke dalam bentuk salindia atau kemudian dalam bentuk video yang kemudian pindah di dalam LCD atau lewat laptop tadi. Nah, namanya hanya memindahkan alat saja, memindahkan media pembelajaran saja. Oke ya, jadi ini terkait tadi sumber belajar, media, sekaligus metode pembelajarannya. Kalau metode pembelajaran relatif sudah variatif ya, metodenya berbeda-beda dan juga punya keunikannya masing-masing menyesuaikan dengan materi pembelajarannya. Nah, berikutnya terkait langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang telah disusun dari ketiganya ini sebenarnya secara umum sudah bagus gitu, mulai dari pendahuluan, inti, kemudian penutup dan penilaian. Langkah-langkahnya itu tadi ya, pada langkah 3 langkah itu kan mulai dari pendahuluan, inti, kemudian penutup. Disusun sudah runtut masing-masing bagian pendahuluan itu ngapain saja, intinya juga apa saja, kemudian penutupnya apa, itu sudah disajikan dengan cukup bagus. Hanya saja memang di poin-poin itu masih ada yang terlewat ya. Yang terlewat itu ada yang seharusnya muncul tapi tidak dimunculkan, ya kan? Jadi misalnya di pendahuluan itu guru melakukan presensi ya, melakukan presensi siswa misalnya, mengecek kehadiran siswa. Itu harusnya ada, tetapi di runtutan pendahuluan itu tidak muncul. Namun pada pelaksanaan video pembelajarannya ada gitu. Nah, yang nggak begini kan ada hal yang harusnya ada tapi kemudian belum muncul. Ini salah satu contoh saja. Demikian juga dalam proses inti pembelajarannya. Di inti pembelajaran itu ada poin-poin yang justru krusial, penting, tapi tidak muncul di RPP, pun juga tidak muncul di video. Berarti ada yang terlewat di situ. Misalnya apa? Harusnya guru memberikan penilaian, memberikan tugas, tetapi di RPP tidak muncul, di video juga tidak muncul. Nah, itu contoh ada yang penting, harus, tapi kemudian tidak muncul di kedua-duanya. Oke, itu ya, di penutup. Penutup itu yang problemnya ini adalah ada yang sudah ditulis, tetapi kemudian tidak disajikan di video. Ada yang tidak ditulis, tapi kemudian disajikan di video. Ya, misalnya menghubungkan pelajaran atau kemudian memberikan informasi pembelajaran yang akan dipelajari pekan depan. Itu di RPP ada yang dimunculkan, ada yang tidak dimunculkan. Ya, di video rata-rata tidak dimunculkan, misalnya begitu. Kemudian juga terkait misalnya guru harus memotivasi siswa. Di RPP ada yang tidak dimunculkan.
ada yang dimunculkan tapi di video tidak dilakukan, gitu. Jadi ini juga catatan penting terkait langkah-langkah pembelajarannya, sehingga dari sini dari proses kegiatan pembelajaran, kegiatan utama dari pembelajaran itu secara umum sudah bagus, hanya ada hal-hal yang tertinggal, ada yang tertinggal itu hal yang sebenarnya juga biasa saja, karena katakanlah tidak muncul pun juga masih bisa dimaklumi, tetapi ada juga yang justru sangat penting, tapi kemudian belum muncul di RPP-nya. Nah, berikutnya terkait penilaian proses dan hasil belajar. Nah, kalau saya perhatikan atau saya lihat dari ketiganya dalam proses penilaian ini kan, ketiga-tiganya sudah mencoba menyajikan bagaimana melakukan penilaian secara lengkap ya, mulai dari penilaian sikap, kemudian juga pada penilaian pada sisi-sisi yang lainnya, ini sudah lengkap. Kemudian instrumen yang dibuat juga sudah terstruktur ya, artinya sudah terstruktur itu sesuai dengan capaian yang ingin diperoleh dari yang ada itu tadi. Nah, ini yang kemudian menjadi sangat penting untuk diperhatikan instrumen-instrumennya ya, terkait apa yang mau dinilai, teknik penilaiannya bagaimana, bentuk instrumennya apa, ini sudah dilampirkan dan sudah cukup membantu, termasuk juga terkait pedoman-pedoman pengerjaannya ya, pedoman-pedoman pengerjaan yang instruksi yang diberikan untuk siswa, kemudian juga bagi guru di dalam menilai, nah itu sudah disajikan dengan baik dan termasuk scoringnya pun juga sudah dicantumkan sehingga pedoman persikoran, rubrik penilaian yang disiapkan semuanya sudah cukup memadai dan bisa dijadikan sarana untuk melakukan evaluasi bagi siswa dalam proses pembelajaran. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ini tadi beberapa catatan terkait RPP secara umum. Adapun terkait video pembelajaran, saya coba sajikan satu persatu agar lebih mudah kita memahaminya. Baik, saya mencoba menemukan 3 titik kekurangan ya yang bisa saya nilai dari video yang disajikan saya. Yang pertama dari videonya Bu Evita Sari. Yang pertama terkait pendahuluan. Jadi Bu Evita Sari ini dalam proses pendahuluan ini utamanya dalam persepsi itu masih hanya menyinggung materi sebelumnya, menanyakan saja kemarin kita sudah belajar apa, gitu. Tapi kemudian beliau tidak mencoba memastikan materinya kemarin apa, yang dipahami itu yang mana, yang belum dipahami yang mana. Jadi tidak mencoba mengulik lagi apa yang kemarin sudah dipelajari, apa yang sudah dipahami dan belum. Ketika kemudian sudah ditanyakan begitu, kemudian siswa menjawab, oh kemarin belajar tentang ini. Ya hanya sampai di situ, tapi tidak mencoba dihubungkan, dikaitkan dengan hari ini kita akan belajar apa, kaitannya di mana. Nah ini yang belum muncul di situ. Nah ini yang saya pikir menjadi sangat penting. Kemudian juga terkait di pendahuluan ini, Bu Evita Sari ini langsung menyajikan materi untuk memberikan gambaran awal materi yang di RPP itu bunyinya berupa bacaan gitu. Tapi pada pembelajaran itu dalam bentuk video. Nah ini kan juga ada hal yang tidak sinkron yang benar-benar nanti disesuaikan ya. Kalau di RPP bunyinya bacaan ya di sini artinya di pembelajaran harus bacaan juga gitu sehingga akhirnya seimbang atau sinkron antara RPP dan video pembelajaran. Nah kemudian yang kedua pada sisi kegiatan inti. Kegiatan inti ini siswa akan diminta ini membuat kelompok ya. Nah, ketika mereka sudah presentasi perwakilan kelompok satu persatu, nah cuma di sini
siswa tampak kurang aktif atau kemudian pasif, sehingga kemudian tidak ada ruang untuk kemudian menanggapi dari temannya itu. Ya, ada satu kelompok yang mencoba menanggapi itu pun karena pada satu kelompok yang lain juga ini, tapi tidak semuanya kemudian ketika maju langsung ditanggapi, dianalisis, dan kemudian diberikan pertanyaan. Ketika ada satu kelompok yang mencoba menanggapi, ini pun hanya mengomentari cara presentasinya. Misalnya materinya sudah sesuai, penyajiannya bagus, tidak grogi, hanya itu saja. Artinya tidak pada apa yang disajikan itu, artinya hasil kerja kelompok itu apa tidak dibahas. Nah, ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian pada poin yang ketiga yaitu penutupan. Pada sisi penutupan ini, satu, harus di RPP guru harusnya memberikan soal teks eksplanasi, tapi praktiknya tidak. Jadi langsung doa, salam penutup dan permohonan maaf. Sudah begitu, tidak memberikan informasi. Besok kita akan belajar apa? Ya, guru tidak memberikan semangat atau motivasi, tidak. Nah, ini juga menjadi sangat penting ya. Jadi guru tidak memberikan spirit penguatan dasarnya ya. Jadi 3 poin ini hilang di dalam proses penutupan. Nah, ini yang Bu Evita Sari tentu ini menjadi sangat sayang sebenarnya, tetapi itu yang terjadi pada videonya Bu Evita Sari. Dengan begitu juga dengan videonya Mas Aditya Prasetyo ini kurang lebih juga begitu. Ya, jadi videonya Mas Aditya Prasetyo ini persepsi juga sama tadi dengan yang Bu Evita Sari. Kegiatan intinya juga sama. Cuma di sini dalam proses refleksi ya, buat kesimpulan, yang buat kesimpulan refleksi ya gurunya bukan siswanya. Ya gurunya dominan membuat refleksi atau simpulan sendiri. Siswa hanya menyimak. Pada saat penutupan, 2 hal yang hilang yaitu adalah tidak memberikan informasi kegiatan berikutnya dan juga tidak memberikan penguatan materi kepada siswa. Jadi yang mirip dengan yang sebelumnya, cuma ini lebih berkurang ya. Terakhir ini adalah punyanya Pak Bayu Andika ya. Bayu Andika. Sebelumnya Pak Aditya, ini Pak Bayu Andika. Oke, jadi Pak Bayu Andika ini prosesnya belajarannya cukup bagus ya. Lagi-lagi problemnya bersama ini. Jadi pada persepsinya juga sama gitu. Kemudian tidak mengaitkan dengan materi yang akan diajarkan, tidak ngecek mereka sudah paham atau belum gitu. Sama kasusnya. Kemudian kegiatan inti sama-sama dibuat kelompok juga semuanya tadi ya di ketiga ini. Dan sisi plusnya kalau yang punya Pak Bayu ini, masing-masing kelompok saling menanggapi. Cuma lagi-lagi yang ditanggapi hanya sebatas cara presentasinya, bukan isi presentasinya. Isi presentasinya dikomentari bagus, sesuai gitu. Tetapi what happen, apa yang terjadi di materi itu, apa pengertiannya, kok bisa begini sebagainya tidak ditanyakan, tidak digali lebih jauh, sehingga menjadi mentah gitu. Nah, pada sisi penutupan ini sama dengan yang punya Bu Evita Sari tadi. Ya, jadi Pak Bayu ini tidak memberikan penjelasan tugasnya apa, tidak menginformasikan kegiatan belajar berikutnya apa, dan tidak memberikan penguatan atau semangat pada siswanya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, jadi secara umum ketika video pembelajaran ini mereka sudah menyajikan secara maksimal versi mereka masing-masing. Namun teman saya pada 3 poin sisi kekurangan yang masih perlu dikuatkan ada pada sisi tadi, pada sisi pendahuluan, pada sisi persepsinya, pada sisi kegiatan inti adalah pada bagaimana kemudian mereka menyajikan dan saling menanggapinya, dan dominasi guru masih sangat dominan dalam proses kegiatan inti ini. Kemudian yang ketiga adalah pada sisi penutup, guru atau ketiganya masih lupa dengan tugas apa yang harus dikerjakan, yang harus dinilai oleh guru. Kemudian yang kedua,
kegiatan berikutnya, materi berikutnya apa yang harus dipelajari, dan yang ketiga adalah penguatan kepada siswa ya, terkait untuk belajar dan seterusnya. Ini yang terlewat atau kemudian belum disajikan oleh masing-masing guru dalam video pembelajarannya. Adapun penutup sebagai masukan terakhir atau kemudian catatan umumnya adalah dalam penyajian ini ketiga guru, yang pertama intonasinya tampak kurang tegas, wibawanya masih kurang. Kemudian gesturnya terlalu cepat dan rutin gitu. Jadi misalnya gerakan tubuhnya itu maju mundurnya kanan kirinya itu terlalu sering dan cepat gitu. Tidak ada jeda misalnya berdiri pada satu titik berapa menit baru pindah gitu. Tapi kemudian gerakannya terlalu cepat sehingga membuat orang cepat lelah gitu melihatnya karena pergerakannya yang terlalu cepat tadi. Nah, ini yang kemudian tampak yang perlu masih diperbaiki ya. Ini kemudian dari sini cara menampilkan guru yang tadinya sempurna, yang tadinya mungkin sudah bagus, tapi ketika kemudian ada hal-hal titik yang kurang sedikit saja dalam penyajiannya, menjadi terasa ada hal yang masih hambar atau yang perlu diperbaiki. Oke, namun secara umum sekali lagi tampilan dari Bapak Ibu guru yang sudah menunjukkan itu sudah sangat bagus. Hanya memang ada titik-titik kosong atau titik-titik yang perlu masih diperbaiki untuk dikembangkan lebih jauh. Bapak Ibu yang berbahagia, itu saja yang saya sampaikan terkait hasil penilaian sekaligus analisis dari RPP dan video pelajaran yang sudah disajikan atau yang sudah diberikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf, dan semoga dari sini kita terus belajar dan saling mengembangkan kapasitas diri kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana? Oh.